Hai, saya Chris. Jumpa lagi di Jaga TV. Di tangan saya kali ini sudah ada Infinix Note 11 Pro nih teman-teman. Jadi setelah selesai menguji smartphone ini, saya bisa bilang ketika ada orang nanya ke saya, smartphone apa yang akan saya rekomendasikan di bawah harga 3 juta rupiah, ini akan jadi salah satu opsinya. Kenapa? Yuk kita bahas lebih lanjut. Oke, Infinix Note 11 Pro. Smartphone ini berhasil membuat saya terkejut dari awal membuka boxnya sampai selesai mengujinya nih. Saya bener-bener nggak nyangka Infinix bisa menawarkan pengalaman yang luar biasa dengan smartphone terbaru mereka yang satu ini. Kita mulai dari isi boxnya dulu deh. Di dalam boxnya kita akan dapat unitnya, ada case-nya, kita dapat screen protector plastik, kemudian ada tempered glass. Yes, kalian nggak salah denger, kita dikasih tempered glass di dalam boxnya. Walaupun memang harus pasang sendiri sih, tapi saya belum pernah lihat brand lain ngasih isi box kayak begini. Bahkan tempered glass-nya ini licin loh, bukan seperti tempered glass murah yang keset dan gampang ninggalin bekas minyak atau sidik jari. Dan karena tempered glass lebih kuat dan melindungi, jadi langsung kita pasang aja ke unitnya nih. Salut buat Infinix. Lalu kita juga dapat charger 33 watt, ada kabel USB Type-C, ada dokumen dan SIM ejector. Untuk desainnya, back covernya ini menggunakan polikarbonat dengan finishing matte yang bertekstur seperti amplas halus. Kalau kena cahaya akan ada efek garis-garis seperti ini nih. Menariknya, back covernya ini solid, nggak terkesan murah dan aman dari bekas sidik jari. Untuk pilihan warnanya ada haze green, ada mithril grey, ada mist blue. Untuk bobotnya saya bisa bilang ini bukan smartphone yang ringan, tapi juga bukan smartphone yang berat-berat banget sih, walaupun ini besar ya. Dan karena back covernya agak melengkung di sisi kiri kanannya, feel di genggaman masih terasa nyaman. Untuk detail bodinya kita lihat di sisi kanan ada side mounted fingerprint dan ada tombol volume. Di atas kosong, di sisi kiri ada SIM tray non-hybrid, bisa dual SIM plus 1 micro SD up to 2 TB. Sisi bawah ada headphone jack 3,5 mm, ada mikrofon, ada USB-C, dan ada speaker stereo bagian bawah. Pasangan speakernya ada di bagian earpiece-nya ya. Untuk kualitas suaranya termasuk biasa aja, cukup kencang, tapi mayoritas masih treble. Bassnya nggak terlalu berasa, tapi dikasih stereo speaker di kelas harga segini sih udah saya apresiasi ya. Nah lanjut, di sebelah earpiece ini ada satu lampu LED flash untuk selfie. Khas Infinix banget ini. Tapi lampu ini belum bisa jadi LED notifikasi ya. Kemudian ada kamera selfie 16 megapiksel fixed focus yang bisa merekam video hingga 2K 30 fps. Jarang ya ada yang ngasih video selfie setinggi ini resolusinya di kelas harga segini. Tapi jika mau digabungkan dengan EIS atau Infinix menyebutnya sebagai fitur ultra steady, resolusi maksimumnya hanya sampai 1080p 30 fps saja. Lanjut ke spesifikasi layarnya sendiri, ukurannya ini 6,95 inci, luas banget. Lalu resolusinya udah Full HD+, panelnya IPS, refresh rate-nya up to 120Hz, dengan touch sampling rate up to 180Hz. Dia juga punya sertifikasi TUV Rainline Low Blue Light. Tidak disebutkan maksimumnya berapa nits untuk brightness-nya, tapi menurut saya udah cukup untuk pemakaian outdoor di siang hari sekalipun. Tidak disebutkan pakai Corning Gorilla Glass atau tidak, tapi untungnya dikasih tempered glass di dalam boxnya, jadi nggak pusing soal proteksi. Satu hal yang membuat saya terkesan dari layarnya ini adalah warnanya sih. IPS-nya ini terasa gonjreng warnanya. Warnanya tuh keluar banget, dipakai nonton atau main game sih asik banget. Lanjut ke sisi belakang, ada setup kamera utama. Infinix menyebutnya sebagai AI quad kamera 64 megapiksel nih, dan ada quad flashlight di situ. Kameranya terdiri dari kamera utama 64 megapiksel f1.7 dengan perekaman video up to 2K 30 fps. Lalu ada kamera telefoto 13 megapiksel f2.46, 2 kali optical zoom, 30 kali digital zoom. Perekaman videonya up to Full HD 30 fps aja ya. Kamera ini sebuah kamera yang langka kita temukan untuk smartphone kelas harga segini ya. Tapi sayang sekali Infinix tidak pakai kamera ultrawide autofocus seperti pendahulunya di Infinix Note 10 Pro. Rasanya akan seperti mimpi ya kalau smartphone di bawah 3 juta bisa punya setup kamera seideal itu. Wide plus ultrawide autofocus plus telefoto. Mungkin tahun depan Infinix. Lalu ada lensa bokeh 2 megapiksel f2.4, ini anggap aja bonus. Yang di atas flash itu bukan kamera ya, itu hanya pajangan aja. Lanjut ke SoC-nya, dia pakai MediaTek Helio G96 dengan fabrikasi 12 nanometer. RAM dan storage-nya hanya ada satu varian ya. RAM-nya 8GB LPDDR4X dengan storage 128GB UFS 2.2. Wah, ini mantep banget nih. Lalu untuk baterainya dia juga udah cukup gede di 5000 mAh dengan charging di 33 watt. Untuk OS dia udah pakai XOS 10, ini yang terbaru, dengan Android 11. Terkait iklan, selama pemakaian saya sih belum nemu iklan lagi yang mengganggu ya. Infinix sepertinya udah lebih baik dalam urusan ini, tapi tetap ada catatan nih. Yaitu notifikasi aplikasi bawaannya cukup mengganggu ya. Kalau misalnya kalian nggak suka, tinggal uninstall app bawaannya, atau matikan notifikasinya per aplikasi secara manual. Kemudian untuk sensor dia juga udah cukup lengkap. Proximity ada, ambient light sensor ada, accelerometer ada, gyroscope ada tentunya, dan ini gyroscope-nya hardware ya. Lalu elektronik kompas juga ada. Untuk konektivitas dia masih 4G tentunya, masih wajar di harga segini ya. Wi-Fi-nya dia udah 2,4 atau 5 GHz, udah nggak perlu pakai trik-trik airplane kayak dulu lagi nih, udah bisa 5 GHz langsung. Bluetooth-nya udah 5.1, untuk NFC sayangnya dia belum ada ya.
Menariknya dia masih menyediakan FM radio, tapi harus pakai headset dulu ya. Untuk Wi-Fi sharing dia juga bisa, USB OTG juga tentunya bisa. Sekarang kita lanjut ke pengujian performa aja langsung ya. Kita lihat benchmarknya dulu. Untuk Antutu 8 kita dapat di 280 ribuan, Antutu 9 di 330 ribuan. Lalu untuk Geekbench 5, single core-nya kita dapat di 518, untuk multi-core-nya di 1763. Lalu untuk GFX Bench T-Rex Offscreen 1080p, itu 62 fps kita dapat. Untuk GFX Bench Manhattan Offscreen 1080p, ini yang OpenGL-ES 3.1 ya, kita dapat 24 fps. Lalu untuk 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL, graphics core kita dapat di 2257. Untuk 3D Mark Wildlife Stress Test, best loop score-nya kita dapat di 1105 dengan lowest loop score-nya di 1101. Ini artinya stabilitasnya ada di 99,6%. Lanjut ke CPU throttling test, kita dapat 86%. Kalau cuma lihat dari angka benchmark, sepertinya G96 ini seperti tidak lebih kencang dari G95 ya. Tapi Infinix ini mengejutkan saya pas lagi pengujian gaming. Langsung aja kita mulai. Nah, berhubung saat ini FPS counter yang biasa kita pakai yaitu Perfdock lagi nggak bisa dipakai, ditambah Infinix juga nggak ada FPS counter bawaan, paling saya coba bisa sharing gini sih. Kita udah lihat potensi Helio G96 di Realme AI kemarin kan, dan tak disangka-sangka dia bisa ngasilin FPS 40-50 FPS di lowest 60 FPS. Tapi sayangnya karena di unit itu RAM-nya cuma 4GB, gameplaynya jadi kurang nyaman. Nah, di Infinix yang ini, Helio G96-nya dipadukan dengan storage dan RAM yang besar. Baru keluar nih potensi performanya. Gameplaynya mulus banget dan lancar, dan yang paling penting stabil performanya untuk dipakai berlama-lama. Dengan setting lowest 60, dipakai 30 menit juga nggak berasa penurunan performa yang signifikan. Kesimpulan singkatnya, ini adalah smartphone terbaik untuk gaming Genshin Impact di kelas harga di bawah 3 juta rupiah sampai saat video ini dibuat ya. Cuma di Infinix Note 11 Pro ini saya berani nyoba setting highest 30 fps dan ternyata hasilnya masih cukup playable ya. Highest ya. Walaupun kita tetap nggak rekomen sih karena bakal cepet panas smartphone-nya kalau pakai setting itu. Main di lowest atau medium juga udah enak kok. Kalau mau versi ranking, saya kasih dia ranking C+ deh. Jujur belum levelnya Poco X3 Pro yang pakai Snapdragon 860 sih, tapi untuk kelas harganya yang di bawah 3 juta, saya udah happy banget dengan performanya ini. Lalu lanjut ke PUBG Mobile, setting maksimum yang terbuka itu Smooth Ultra atau HD High. Ini tumben sih, karena biasanya smartphone yang pakai Helio G90T atau G95 langsung terbuka Smooth Extreme. Mungkin karena PUBG-nya mengenal dia sebagai SoC yang baru ya, jadi butuh optimisasi lebih lanjut. Kalau dengan setting Smooth Ultra ya keentengan, mulus lancar tanpa berasa frame drop yang mengganggu. Gyronya aman, mulus. Kita lanjut ke game selanjutnya, League of Legends. Setting grafis super high, semua efek nyala. Frame rate di 60 fps, sayangnya belum bisa lebih dari ini nih. Hasilnya 60 fps rata. Terlihat juga dari FPS counter di dalam gamenya, mulus lancar. Harusnya setting ultra udah bisa lah, tapi ini memang kendala umum untuk SoC baru sih. Butuh penyesuaian dari developernya. Lalu kita lanjut ke Standoff 2, setting rata kanan plus 120 fps. Hasilnya tak disangka-sangka dia bisa menjalankan game ini 120 fps lancar loh teman-teman. Sesekali aja kadang ada frame drop, tapi itu juga ke 100-an fps. Kalau nggak ngeliatin FPS counternya sih nggak bakal berasa kok. Lalu lanjut ke game berikutnya, Modern Warship. Setting medium, semua efek nyala, frame rate di 120 fps. Hasilnya selama perang kita bisa dapetnya FPS di 70-90. Ini luar biasa sih. Ini setting yang pas kalau mau ngerasain smooth di atas 60 fps, tapi gambar masih kelihatan oke. Kalau settingnya lebih dari ini itu udah terlalu berat. Nah, sekarang kita lanjut ngomongin soal suhunya nih. Kita tes pakai Genshin Impact selama 30 menit dengan brightness 50%, di setting lowest 60 fps. Kita lihat di sisi layarnya ini, suhunya itu berkisar dari 37 derajat Celcius sampai ke terpanasnya itu 46 derajat Celcius. Lalu di sisi back covernya, suhunya berkisar dari 36 derajat Celcius sampai 47 derajat Celcius. Suhu tertinggi posisinya ada di area modul kamera ya. Terlihat dari kamera thermal ini, kalau penyebaran suhunya itu kurang merata. Panasnya terpusat di satu titik aja. Dan karena mayoritas areanya masih cukup adem, jadi sebenarnya di tangan terasa anget-anget dikit aja kok. Oke, lanjut ke pengujian baterai. Kita tes pakai video playback 1080p. Untuk refresh rate auto itu kita dapat 15 jam nih. Tapi kalau kita setel refresh rate-nya ke 60Hz, dia bisa jadi lebih awet, jadi 19 jam 30 menit. Ini agak aneh sih, karena pas dicek sebenarnya di refresh rate auto, saat masuk video player itu dia akan turun ke 60Hz juga. Tapi memang sih setelah di setel di 60Hz, pemakaian sehari-harinya pun terasa lebih awet. Kemudian untuk pengujian Genshin Impact selama 30 menit di setting lowest 60 fps, kita dapat baterainya itu berkurang 10%. Daya tahan baterainya terbilang oke untuk kapasitas baterainya serta performa yang diberikan. Lalu soal charging dengan baterai 5000 mAh plus 33 watt supercharge, ini charger bawaannya ya. 0-50% kita dapat 32 menit, lalu 0-100% kita dapat 1 jam 21 menit. Sekarang lanjut kita tes kameranya, tapi kita tes di luar dulu yuk. Ini ultra steady on.
Kamera tele, stabilizer mati. Kamera tele pakai stabilizer. Kalau ngomongin hasil fotonya, buat saya hasil fotonya udah terbilang bagus ya. Kamera utamanya oke, telefotonya juga oke. Yang paling bikin saya takjub itu kamera selfie-nya sebenarnya. HDR-nya luar biasa. Detailnya dapet, nggak terlalu kelihatan over sharpening. Tapi masalah besarnya jujur ada di kamera utamanya ya. Sama seperti di video, kalau foto orang itu skin tone-nya berantakan. Kontrasnya berlebihan, ya kalian bisa lihat sendiri lah ya. Di indoor pun juga seperti itu ya. Kamera telenya lebih beres kalau foto orang. Kalau kondisi gelap sekali seperti ini, tinggal pakai fitur super night-nya aja, nanti fotonya bisa jadi lebih terang dan minim noise. Yang harus diperbaiki dari Infinix Note 11 Pro ini menurut saya tinggal tuning kamera utamanya aja sama kualitas mikrofonnya sih. Kualitas mikrofonnya ini juga sayangnya selain karena single mikrofon, itu jadi agak resiko ketutupan tangan, kualitasnya sendiri juga masih kurang oke ya. Kalau dua itu aja udah diberesin, menurut saya kamera Infinix Note 11 Pro ini bisa jadi salah satu yang terbaik untuk kelas harganya. Oke, kita lanjut ke pengujian ekstra. Untuk Netflix, sayangnya masih L3. Dia belum bisa SD, sayangnya. Untuk YouTube HDR video playback juga belum bisa. Ini masih wajar untuk kelas harganya. Untuk touch delay, saat main real drum ataupun PUBG M, nggak ada masalah. Aman, touch screen-nya sangat responsif. Lalu untuk screen recorder bawaan nih. Screen recorder bawaannya ternyata kurang lengkap. Nggak bisa rekam suara internal, dan frame rate-nya juga nggak bisa dipilih. Jadi saran dari saya sih lebih baik pakai screen record third party aja. Lalu untuk urusan haptic feedback, ini saya salut dari Infinix nih. Di Infinix Note 11 Pro ini dia ngasih haptic feedback yang sangat bagus buat kelas harganya. Sejauh ini cuma 2 brand sih yang bisa ngasih haptic feedback yang bagus untuk kelas harga di bawah 3 juta, yaitu Xiaomi dan Infinix ini. Good job Infinix. Saya happy banget sih, hapticnya enak banget di sini. Pengalaman ngetiknya jelas jadi lebih enak. Untuk harga, saat launching ini harganya ada di 2,9 jutaan. Tapi sekarang setelah saya cek di pasaran, kita udah bisa temuin Infinix Note 11 Pro ini di sekitar 2,8 jutaan. Jujur nggak banyak sih smartphone di bawah 3 juta dengan kemampuan seperti ini nih. Tapi tetap ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan ya. Yang pertama, ini bodinya besar dan cukup berat. Jadi buat kalian nyari smartphone tipis dan ringan, tentu ini bukan buat kalian. Lalu juga baterainya nggak awet-awet banget kalau kalian setel layarnya di 120 Hz. Ini masih terhitung standar lah. Lalu Netflix masih L3, dan sayangnya juga tidak ada NFC ya untuk di varian yang ini. Padahal di seri-seri yang lebih murahnya tuh dia udah ada NFC-nya. Lalu juga dia nggak punya kamera ultrawide. Dan yang penting kalian perhatikan juga, saat pertama kali dinyalakan masih banyak bloatware-nya ya, dan banyak notifikasi aplikasi bawaan yang mengganggu. Ini tinggal dihapus aja sih satu-satu. Cuman memang agak sedikit lebih repot aja pas pengaturan awal-awal ya. Kalau bisa sih dari awal sebelum diisi aplikasi yang kalian mau, dibersihin dulu. Lalu juga screen protectornya masih mesti pasang sendiri nih. Ayo dong Infinix, coba dibantu gitu, udah dipasang dari pabrikan. Kalau pasang sendiri agak repot nih, terutama buat mereka-mereka yang nggak terbiasa pasang screen protector. Nanti nggak rapi atau nggak bersih masangnya malah jadi jelek. Lalu poin yang bikin saya agak bimbang jujur aja ada di sisi kameranya sih. Kameranya Infinix Note 11 Pro ini memberikan kesan yang campur aduk. Di satu sisi, spesifikasi dan fitur yang diberikan udah oke banget. Saya sangat mengapresiasi hadirnya kamera tele di sini, tapi personally sih saya lebih milih ultrawide ya. Bakal lebih mantap kalau tiga-tiganya ada sih. Ngarap dikit boleh dong. Tapi di satu sisi, software kameranya seperti belum maksimal nih. Kamera utamanya sering terasa aneh hasilnya. Dari sisi mikrofon juga masih mono. Kalau satu mic-nya tertutup tangan, bakal terganggu audionya. Menurut saya PR Infinix ini tinggal di bagian tuning software kameranya sama kualitas mikrofonnya sih. Kalau itu udah dibenahin, wah mungkin brand lain udah mesti waspada ya. Dari sisi yang saya suka, ini performanya kenceng. Smartphone di bawah 3 juta yang udah ideal buat main game berat sekelas Genshin ya, salah satunya ini.
Lalu RAM-nya udah 8 GB, multitasking juga jadi lancar. Storage-nya udah cukup gede dan pakai UFS 2.2, ditambah dia masih ada slot micro SD pula. Lalu layarnya besar, buat tonton enak, gaming enak, navigasi juga enak karena udah 120Hz. Dan IPS yang dikasih ini termasuk yang bagus punya ya. Kemudian dia juga udah pakai speaker stereo, SIM tray-nya non-hybrid, baterainya terbilang cukup awet kalau kalian pakai di 60Hz. Lalu saya juga suka desainnya ini keren. Lalu yang sangat saya apresiasi juga adalah hadirnya tempered glass di dalam box ya. Sebagai tim tempered glass, saya happy banget sih pas unboxing. Jadi ngerti kan kenapa ini bisa jadi salah satu rekomendasi saya untuk kalian yang nyari smartphone di bawah 3 juta rupiah? Oke, sekian dulu video kali ini. Saya Chris dari Jaket TV TV. Bye-bye.